format militer Turki ini udah sebegitu sangat berubah. Baik itu yang tadinya mungkin kalau kita tahu dalam sejarah kudeta militernya Turki itu kan sudah lama gitu ya. Dari tahun 1950-an bahkan sejak eranya Adnan Menderes menjadi Perdana Menteri dia dikudeta dan akhirnya dihukum gantung karena berani mengembalikan nilai-nilai keislaman. Sehingga akhirnya kebijakan hari ini banyak sekali orang-orang yang masuk ke tubuh militer bukan sebagai tentara wamil ya, tapi sebagai tentara wajib militer, bukan sebagai tentara wajib militer, tapi sebagai tentara reguler. Itu yang direkrut juga banyak dari sekolah-sekolah madrasah Imam Hatib, Hafiz Quran, bahkan kemudian sudah mulai banyak tuh barak-barak masjid di mana? Barak-barak militer. Masjid di barak-barak militernya Turki hari ini. Dilanjutkan oleh pemaparan Ustadz Akmal yang akan berikan fokus pada kebijakan ya Turki dalam peta geopolitik di Timur Tengah saat ini seperti apa. Ya. Kemudian setelah melihat transaksi Trump dengan negara-negara Arab ini kok tidak berdampak kepada Palestina, ini apa tindakan Erdogan? Ya, ini banyak orang bertanya-tanya. Kita semakin prihatin ya, eskalasi justru semakin meningkat setelah terjadinya transaksi ya Trump yang membawa uang dengan komitmen perdagangan dan investasi ya dengan angka yang begitu fantastis. Dan menjadi pertanyaan besar juga kenapa kita harus melakukan hal seperti itu. Kenapa uang sebanyak itu tidak digunakan untuk investasi dan perdagangan dengan negara-negara Islam yang besar seperti misalnya Turki, Indonesia, Pakistan, ya, Malaysia, nah, kan sekaligus juga untuk mengamankan dan memperlancar solidaritas kita. Silakan Ustaz Akmal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini luar biasa ya kajiannya Ustaz ya. Ini pertanyaan berat juga nih tadi pemancingnya dari Ustaz Fahri Salim. Sebenarnya Ustaz Pizarro itu yang harus jawab tadi itu ya. Sebagian udah dijawab ya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya sendiri memang mengamati dinamika Timur Tengah ini memang cukup menarik ya sejak 7 Oktober ya. Pasca kemudian serangan daripada pihak Hamdi kepada Israel gitu merubah konstelasi geopolitik bahkan nggak cuma di Timur Tengah sampai kemudian mendominasi juga mungkin ya sampai pengaruh kepada perang dagang antara Amerika dengan Cina karena kebetulan memang saya ketika S2 itu mengambil jurusan perdagangan gitu ya bisnis dan sebagainya gitu saya melihat kenapa akhirnya hari ini Trump datang dengan cara diplomasi Amerika yang kayaknya terkesan seperti mengemis gitu kepada wilayah yang ada di Timur Tengah gitu kan. Ya karena kan kita sama-sama tahu di eranya Joe Biden gitu ya, Amerika begitu sangat jor-joran gitu dalam membantu perang di Ukraina. Dan hari ini ketika rezim berganti di Amerika Serikat, apalagi ketika Trump naik kembali gitu ya, hampir kemudian 180 derajat tuh. Sejak daripada Ukraina kemarin sudah boleh dikatakan Amerika perlahan-lahan menarik mundur gitu kan. Karena bagi Amerika itu sudah tidak lagi menguntungkan dan banyak dana yang kemudian sudah digelontorkan begitu sangat luar biasa. Bahkan hari ini pun juga berpengaruh juga gitu kan kepada pendanaan Amerika Serikat kepada pihak Israel ya. Kalau kemarin saya dengan Bang Pizarro kita bikin podcast sebelumnya di ypu.org di YouTube kita gitu. Jadi sampai kemudian hubungan antara Trump dengan Netanyahu pun juga sudah mulai goyang kayak gitu. Dan memang pemicunya memang saya lihat ini pemicu utamanya adalah perang ekonomi juga gitu yang dilakukan oleh China yang kemudian dia berpengaruh kepada geopolitik dunia ya gitu bahkan ya saya sendiri mengakui gitu bagaimanapun China hari ini menjadi rising star kemudian di pengembangan dominasi ekonomi di Indo-Pasifik terutama dan juga mungkin kedepannya akan mulai mencoba melakukan mencoba untuk masuk kepada wilayah Timur Tengah sebenarnya kan juga sudah dimulai tuh sejak dari mungkin di eranya Biden gitu ya seperti Arab Saudi juga sudah mulai berkiblat juga tuh kepada China
bahkan kemudian mau melakukan negosiasi dengan Iran, gitu ya. Itu karena memang ada kebutuhan secara kebutuhan secara ekonomi gitu. Dia tidak lagi ingin melihat Amerika Serikat menjadi suatu kekuatan ekonomi dunia gitu. Bahkan ya gerakan dedolarisasi ya untuk kemudian mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Yang mungkin itu juga tadi saya sudah banyak banget dibahas oleh Bang Pizarro gitu ya. Cuman kalau karena memang saya spesifiknya bicara Turki gitu ya. Kenapa kemudian Turki memiliki apa saja perannya dan sebagainya ya? Karena saya melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Erdogan ini, dia adalah seorang politisi yang begitu sangat matang. Gitu. Karena berpengalaman sudah lebih dari 25 tahun gitu ya. Sejak dia kemudian menjadi wali kota di Istanbul, mungkin kalau bicara flashback ya. Kan judul besarnya hari ini itu adalah, ini sebelum saya melancong kemana-mana ya, akankah Al-Aqsa merdeka menyusul Masjid Hagia Sophia dan Umawi gitu ya. Ini kan judul yang begitu sangat ideologis menurut saya gitu kan. Kalau pemaparan di sana ini kan begitu sangat analitis gitu kan, terkait dengan korelasi data-data ilmiah dan sebagainya. Ini mungkin harus disinggung dulu nih, hal yang berkaitan dengan ideologis gitu. Di tahun 2020 kemarin kita sama-sama tahu Hagia Sophia sudah menjadi masjid kembali. Mau tahu berapa lama perjuangannya Hagia Sophia menjadi masjid? 85 tahun. Itu bukan perjuangan yang singkat gitu ya. Sejak dari zamannya ya saya bilang Mustafa Kemal Atatürk mengesahkan peraturan daripada MTB ya, kalau bahasa kita itu Majelis Agung Nasional Turki, yang kemudian akhirnya memutuskan di tahun 1935 mengubah fungsi Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Gitu. Dan kemudian diperkuat di tahun saya lupa mungkin 10 tahun setelahnya itu daripada pihak UNESCO menetapkan Hagia Sophia menjadi cagar budaya dunia gitu kan, dan akhirnya berlangsung sampai kemudian di 85 tahun lebih kayak gitu. Artinya butuh proses panjang kayak gitu ya. Jadi bukan satu proses yang singkat gitu kan. Kalau pengen cepet-cepet aja gitu kan kita ya. Semua sama gitu kan. Kita pengen cepet gitu ya. Semuanya serba sat-set gitu kan. Dan Erdogan pun sudah memiliki rencana sejak dia jadi wali kota sebenarnya untuk mengembalikan Hagia Sophia. Tahun berapa dia jadi wali kota? Tahun 93. Nah, bayangkan 93 menuju ke 2020 ada berapa tahun lagi? Kurang lebih sekitar 17 tahun. Ya, 2007 ya, itu pun juga Erdogan di tahun 2003 itu kan sempat penjara dulu. Sempat kalah dulu daripada rezim sekuler, di penjara 6 bulan, akhirnya dia sadar gitu dan akhirnya mencoba mencari gaya politik yang berbeda yang begitu awalnya sangat konservatif yang dilakukan oleh pendahulunya beliau dan juga gurunya dalam manajemen Erbakan gitu kan. Nah, itu katanya siapa konsultan Erdogan itu. Saya tahu itu ada geng faksinya mereka gitu. Yang saya pernah diskusi gitu kan dengan teman-teman AKP. Erdogan muda itu dulu kayak gimana? Kayak gitu. Sejak awalnya jadi wali kota itu dia memang punya sahabat memang dari teman-teman sejak mahasiswa. Saya kasih tahu teman-teman ini mungkin butuh namanya regenerasi politik ya. Saya katakan Erdogan itu aktif sejak dia jadi mahasiswa. Dia pernah menjadi ketua Kesatuan Mahasiswa Turki, KMT lah kalau disebutnya di sini. Dan dia punya sahabat itu, salah satunya itu adalah Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmad Dautoglu, kayak gitu. Jadi itu teman satu circle sejak mereka jadi mahasiswa. Sehingga ketika mereka sudah menjabat menjadi pejabat tinggi di Turki dan sebagainya, mereka akan selalu bersama. Nah, Abdullah Gül ini orang yang lebih moderat. Ali Babacan ini orang yang liberal sebenarnya, kalau secara ekonomi gitu kan, karena memang dia bukan politisi murni tapi sebagai seorang ekonom. Dan yang ketiga Ahmad Dautoglu ya, kita sama-sama tahu beliau ini adalah tokoh kunci yang kemudian menjadi pemegang kebijakan diplomasi internasional Turki ketika itu, agar kemudian ya mencoba merumuskan kebijakan-kebijakan diplomasinya dan sebagainya. Kalau bicara siapa penasehatnya ya, di Turki itu ada beberapa tim yang saya tahu itu ada think tank-nya lah ya gitu ya. Salah satunya mungkin kalau saya sebut itu SETAF. Ya, SETAF itu dia yang merumuskan bagaimana kebijakan luar negeri Turki baik itu pada Eropa maupun Timur Tengah. Kalau di Indonesia bisa mirip-mirip kayak CICS kayak gitu ya. Dan orang-orang SETAF ini itu saya selalu ngambil rujukan apa yang ditulis oleh SETAF. Biasanya ini nggak bakal lama, ini bakal jadi kebijakan nih kayak gitu. Nah itu yang saya teliti dan memang base camp utama mereka itu ada di Istanbul dan juga di Ankara. Kayak gitu. Artinya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap geopolitik dunia hari ini memang kita membutuhkan orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, kalau bicara dengan Israel, Ustaz, ini saya bocorkan data satu ya. Dia punya penasehat pribadi namanya
dosen Ufuk gitu ya, Ufuk Ulatas. S1 S2-nya di Boazizi University yang saya tahu. Dia penasihat Erdogan tentang orang Yahudi. S3-nya kalau nggak salah di Tel Aviv. Saking seriusnya dia pengen merumuskan bagaimana melakukan semacam perlawanan terhadap Israel dan sebagainya kayak gitu. Boleh jadi Mavi Marmara itu juga bagian daripada settingan ya. 2010 itu adalah hasil daripada kebijakan yang dibuat oleh think tanknya penasihatnya Erdogan di bidang hubungan dengan Israel dan sebagainya seperti itu. Dan terlepas daripada kerangka yang kemudian tadi bagaimana kemudian perang Turki dengan Suriah gitu dan sebagainya, sebenarnya ini sudah ada dalam garis ideologi gerakan daripada AK Parti yang mungkin orang-orang kenal kalau di Turki itu sebutnya Yeni Osmanlıcılık. Apa itu Yeni Osmanlıcılık? Kalau bahasa kita itu adalah Neo-Ottoman. Bahasa Inggrisnya Neo-Ottoman gitu. Jadi Utsmani gaya baru, kayak gitu kan. Kalau Rusia mungkin dengan KGB gitu kan. Kalau dengan KGB misalnya gitu sebetulnya mungkin komunis gaya baru gitu kan. Tapi sebenarnya kan itu komunis sudah lama gitu kan. Tapi ternyata di eranya Rusia hari ini pun juga dia tetap ingin bagaimana memiliki fungsi internasional dan sebagainya dan memiliki pengaruh di dunia internasional. Nah, Turki pun juga sama. Mereka disebutnya dengan nama Yeni Osmanlıcılık kayak gitu. Sehingga penataan terhadap kebijakan-kebijakan terhadap dunia Islam itu juga sudah begitu dirumuskan berpuluh-puluh tahun ya gitu, termasuk juga dengan pembebasan masalah Suriah gitu ya. Saya sendiri pernah datang ke perbatasan tahun 2023 waktu saya masih studi di sana, dan saya melihat bagaimana ngobrol lah gitu ya, sedikit banyak ngobrol dengan tentara Turki yang ada di perbatasan. Ini ada satu tulisan yang belum saya terbitkan gitu. Mungkin nanti akan saya terbitkan dalam waktu dekat gitu ya. Ini pasca kudeta gagal tahun 2016 gitu. Format militer Turki ini sudah sebegitu sangat berubah. Baik itu yang tadinya mungkin kalau kita tahu dalam sejarah kudeta militernya Turki itu kan sudah lama gitu ya. Dari tahun 1950-an bahkan sejak eranya Adnan Menderes menjadi Perdana Menteri, dia dikudeta dan akhirnya dihukum gantung karena berani mengembalikan nilai-nilai keislaman. Kayak gitu di Turki, mengembalikan bahasa Arab dan azan dalam bahasa Arab, itu dengan konsekuensi dia akhirnya dikudeta dan akhirnya dihukum gantung bersama dengan dua orang temannya, Ahmad Ali Polodar dan satunya lagi itu saya lupa namanya, Ibrahim Khalil atau siapa, yang datang ke Kongres Asia Afrika. Pulang dari Kongres Asia Afrika nggak berapa lama, beberapa bulannya dia ditangkap dan kemudian akhirnya dipenggal. Bukan dipenggal, artinya digantung. Seperti itu. Itu konsekuensi politik Turki ketika tahun 1950-an sampai 1990-an di zaman Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan ini seorang ya, kalau bahasa kita ini orang yang Islamisnya banget bagus dan juga memang memiliki gelar sebagai profesor ya, di kampus Jerman, Aachen, ya, temannya Pak Habibie gitu. Ini kurang pintar apa nih orang gitu. Iya, teman sholat dan teman kampusnya Profesor B.J. Habibie ketika masih kuliah di kampus Aachen. Ya gitu. Dan ketika pulang, dua-duanya itu jadi petinggi tuh. Yang satu jadi wapres, jadi presiden, yang satunya jadi perdana menteri. Itu pun dikudeta juga oleh pihak militer Turki. Nah, sejak kudeta gagal 2016, saya melihat struktur militer di Turki itu begitu sangat berubah. Gitu, yang tadinya sangat sekuler, liberal dan sebagainya gitu, dan akhirnya kemudian bisa berubah perlahan-lahan menjadi ya begitu sangat Islamis. Mungkin kalau di teman-teman di Persahabatan Indonesia Turki itu sering kita tampilkan tuh video-video bagaimana dominasi kekuatan militer Turki hari ini gitu ya, yang begitu sangat berpengaruh gitu ya. Bahkan kalau saya katakan menjadi mentornya para pasukan daripada FSA atau kemudian dengan HTS gitu. Saya terus terang aja, saya ngobrol sama tentara Turki di perbatasan, mereka mengatakan kami bukan hanya untuk menjaga perbatasan, tapi kami juga akan menyiapkan tentara-tentara yang kemarin itu mencoba melakukan perlawanan terhadap Bashar Assad dan akhirnya kemudian mereka training kayak gitu, di training bersama di wilayah perbatasan tersebut. Dan selain dalam perang militer, kemudian Turki juga masuk ke dalam forum Astana di Kazakhstan yang kemudian melibatkan diplomasi terhadap masalah Suriah dengan 3 negara. Di situ ada Turki, ada Rusia, dan juga ada Iran. Mungkin nanti bisa dijelaskan isinya forum Astana apa aja yang di Kazakhstan oleh Bang Pizarro nanti ya. Saya nggak akan menjelaskan lebih detail karena memang panjang sebenarnya. Dan itu yang kemudian akhirnya menjadi zona deeskalasi pertahanan
basisnya para kaum perlawanan itu terhadap rezim Asyar di mana di Idlib dan juga di Aleppo. Kayak gitu. Itulah yang kemudian akhirnya menjadi zona deeskalasi selama kemudian kurang lebih menunggu ya dari tahun 2015 sampai 2024 kemarin mereka mencoba ini ya. Itu menunggu waktu persiapan kurang lebih hampir 9 tahun. Anda bayangkan itu. Jadi memang idatnya itu kalau bahasa kita ya, idatnya itu bukan lagi cuma hanya sekedar memahami medan, tapi memahami bagaimana cara berdiplomasi sampai kemudian cara menyiapkan pasukan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, idat askari. Nah, di tahun 2016 yang tadi saya katakan, Erdogan merubah kebijakan militer itu yang tadinya memiliki kekuatan dalam bidang politik itu kemudian akhirnya dirubah dan akhirnya fokus kepada dan ketika dia fokus ke barat, pengembangan teknologi militer dan sebagainya terus kemudian ditingkatkan sampai kemudian ada satu narasi yang saya sebut di sini aja adalah kembalinya dominasi Mehmetçik atas Kemalisme di tubuh militer Turki 2023. Anda bisa cek di berbagai macam platform propagandanya Kementerian Pertahanan Turki atau kemudian Savunma Bakanlığı ya kalau bahasa kita Savunma itu artinya pertahanan militer gitu ya atau Kemenhan lah kalau bahasa kita sampai kemudian Direktorat Komunikasi Presiden gitu Cumhuriyet İletişim Başkanlığı kepresidenan Turki itu sering membuat film-film atau kemudian video-video propaganda gitu tentang bagaimana rencana militer Turki di masa mendatang. Gitu. Mereka sebut dengan namanya Mehmetçik. Apa itu artinya? Tentara Muhammad. Anda bayangkan ini sangat ideologis kalau menurut saya. Yang tadinya orang yang sangat sekuler tiba-tiba dengar kata Mehmetçik. Mehmetçik itu artinya apa? Tentara Muhammad. Apa yang disebut dengan tentara Muhammad ini biasanya akan merujuk kepada dua hal, yang kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tentaranya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan di zaman itu kita tahu ada namanya suatu kisah di mana kemudian orang-orang Turki itu punya kisah turun-menurun akan menjadi generasi yang nanti akan menaklukkan Konstantinopel dengan kata Kizil Elma. Kizil Elma itu apa? Apel merah. Bahasa simpelnya begitu. Apel merahnya setelah Hagia Sophia menjadi masjid apa? Ada yang tahu? Hah? Kudus Fatihi. Kalau bahasa Turkinya adalah Kudus Fatihi, pembebasan Baitul Maqdis. Itu udah sering sekali di beberapa platform media propagandanya Turki, terutama bicara doktrin militer, itu sudah mulai dilakukan. Sehingga akhirnya kebijakan hari ini banyak sekali orang-orang yang masuk ke tubuh militer, bukan sebagai tentara wamil ya, tapi sebagai tentara wajib militer, bukan sebagai tentara wajib militer, tapi sebagai tentara reguler. Itu yang direkrut juga banyak dari sekolah-sekolah madrasah Imam Khatib, Hafiz Quran, bahkan kemudian sudah mulai banyak tuh barak-barak masjid di mana? Barak-barak militer. Masjid di barak-barak militernya Turki hari ini. Dan saya melihat di perbatasan itu real, karena saya ngajak ngobrol langsung dengan tentara perbatasan. Mereka mengatakan, ya bir jihadina syahid lelicen. Suatu kehormatan besar bagi kami kalau apabila kami menjadi orang-orang yang syahid nantinya. Yang kedua, mereka juga mengatakan, Ben Mehmetçik. Gitu. Kami adalah tentara Mehmet, Muhammad. Yang insya Allah nanti perjalanan akan kita mulai dari Suriah sampai kemudian Damaskus. Dari Damaskus sampai kemudian nanti Baitul Maqdis. Dan hal itu bukan omon-omon. Gitu. Kita sama-sama tahu kebijakan terakhir Erdogan hari ini membangun basis militer, membangun pangkalan militer. Ketika Ahmad Al-Shara sudah resmi menjadi presiden, mereka akhirnya membuat perjanjian Fakta Pertahanan Bersama. Dan Anda tahu konsekuensi Fakta Pertahanan Bersama itu apa? Kalau Israel nyerang Suriah, artinya sama seperti menyerang Turki. Itu adalah isi dari fakta militernya yang dibuat oleh Presiden Erdogan dengan Ahmad Al-Shara. Sehingga akhirnya dikebut oleh Erdogan dalam waktu yang menurut saya dalam waktu beberapa bulan ini membangun basis pangkalan militer di mana? Di T4 ya, Bang Bizarro ya. T4 itu di mana? Di basis militer terbesarnya Suriah yang berada di Suriah Tengah. Dan nantinya ini tadinya itu dikuasai oleh Iran dan Rusia gitu, sehingga akhirnya dengan adanya perjanjian Formastan itu mereka pergi, termasuk dengan Rusia akhirnya mereka pulang kandang lah balik ke Rusia karena mereka pengen lebih fokus kepada Ukraina. Iran pun juga udah nggak bisa berbuat apa-apa dan betul saja gitu kemarin beberapa serangan jet-jet militer Israel yang kemudian mencoba untuk bahkan ya yang mau dibom itu bukan lagi cuman basis militer gitu, istana
presiden kemarin itu sempat mau diincar gitu ya. Akhirnya kan ada beberapa bom itu masuk gitu ya. Tapi nggak sampai ke istana presiden gitu. Hanya beberapa kilometer daripada istana presiden. Kenapa akhirnya mereka bisa meleset dan sebagainya? Karena ada fungsi di mana kemudian militer Turki melakukan jamming. Apa itu jamming? Jamming itu adalah mengacaukan radar. Anda bayangkan, Anda terbang naik pesawat, tapi radar Anda mati. Nggak ada navigasi. Itu perangnya bukan langsung tembak-menembak. Karena Turki lagi membangun basis militer dulu nih, pangkalan militer lagi dibuat. Tapi langsung dengan cara teknologi yang lebih high. Bahkan Israel sendiri tidak bisa mengantisipasi adanya jamming yang ada di Suriah yang dilakukan oleh pihak Turki. Bahkan sampai dihalau dengan beberapa pesawat jet dari Turki. Artinya ini sudah begitu sangat boleh dikatakan battlefront baru ya, udah persiapan. Bahkan ya, kenapa kemudian ini Trump pun ketika bertemu dengan Erdogan udah bilang kepada pihak Netanyahu, Anda jangan macam-macam dengan Turki. Ini sampai pihak Amerika sudah bilang seperti itu gitu. Di kemarin kunjungannya Trump itu ke Istanbul, dia sudah mengatakan kepada si Netanyahu, terakhir juga ke Tel Aviv, dia mengatakan Anda jangan macam-macam dengan Turki di Suriah. Kayak gitu. Itu sudah boleh dikatakan ya kita seperti melihat zamannya dulu Salahuddin Alayubi, dia punya partner namanya Sultan Zainuddin Zangki, Imanuddin Zangki gitu ya, yang berkuasa dari Turki Selçuk gitu ya. Salahuddin Alayubi yang kemudian saya lihat ini modelnya kayak model Ahmad Al-Sara nih, sedang dibina dan sebagainya gitu. Ya suatu saat nanti akan dipersiapkan untuk pembebasan Baitul Maqdis. Kalau secara historis dan ideologis, saya melihatnya seperti itu, Ustaz. Gitu, seperti sejarah kembali berulang. Kayak gitu. Dan kemudian Turki Selçuk ini kemudian membantu nanti dinasti Ayyubiyah gitu ya, atau Sultan Salahuddin Alayubi untuk mempersiapkan pembebasan Al-Aqsa. Mungkin itu juga yang sudah dibaca oleh Presiden Erdogan dengan rekan-rekannya hari ini. Gitu. Dan saya membaca ini secara jelas. Kenapa? Tentaranya tidak lagi cuma bicara keamanan nasional. Apa untungnya bagi Turki membantu Suriah? Banyak. Ya, kalaupun memang saya lihat yang pertama mengurangi nanti jumlah pengungsi secara langsung, gitu ya. Pengungsi Suriah akhirnya bisa dikembalikan. Ini sesuai dengan janji politiknya Erdogan di tahun 2023 kemarin. Kalau memang dia menang pemilu, insya Allah akan dikembalikan secara bertahap para pengungsi Suriah. Bagaimanapun Turki hari ini masih terjadi inflasi dan kemudian membutuhkan ibaratnya ya tadi pengurangan devisa negara terhadap permasalahan yang ada di perbatasan, yakni pengungsi Suriah. Anda bayangkan 3 juta lebih, bahkan 3 juta pengungsi lebih dari 10 tahun tinggal. Itu sangat begitu memberikan masalah konflik. Sehingga akhirnya dengan adanya kembalinya Suriah hari ini, itu kemudian bisa dikembalikan secara bertahap. Itu secara konsekuensi ekonominya permasalahan pengungsi. Yang kedua juga dengan bicara ekonomi gitu. Dan mereka sudah berjanji akan membangun Suriah. Seperti membangun kota-kota modern yang ada di Turki. Seperti kayak membangun Istanbul, nanti ada di daerah-daerah seperti Homs, Idlib, dan sebagainya, sampai nanti kemudian Damaskus. Dan ini juga akan dibersamai dengan Qatar. Jadi ada investasi besar-besaran juga nantinya gitu. Kalau Saudi itu investasinya ke Amerika gitu ya, mencoba melobi dan sebagainya gitu kan. Nah ini Turki dengan Qatar mencoba untuk melakukan investasi kepada pihak Suriah. Secara langsung, direct investment. Sehingga akhirnya mulai perusahaan-perusahaan Turki itu mulai berdatangan untuk kemudian membangun kembali Suriah. Karena kalau misalnya nggak bisa dibangun dari negara-negara yang mau membantu, ini agak sulit, gitu kan. Karena sanksi juga ini kan baru dicabut sekarang, gitu ya. Butuh implementasi. Bagaimana caranya membangun negara itu juga membutuhkan dana yang nggak sedikit, gitu. Pasti butuh yang namanya FDI. Betul, belum tentu juga dengan investor dengan datang. Makanya kenapa akhirnya Turki ini juga mencoba bagaimana Suriah ini benar-benar bisa kondisif dulu, secara kondisi keamanan. Dan sebagainya. Itulah kemudian akhirnya kemarin dalam waktu dekat coba untuk menstabilkan ya faksi-faksi yang mencoba melakukan pemberontakan terhadap Ahmad Al-Sara seperti kayak Druze gitu yang kemudian dibiayai oleh dari Israel, terus kemudian juga dengan PKK gitu ya, Kurdi gitu ya, Kurdistan yang ingin merdeka dan sebagainya. Akhirnya kemudian sejak berbicara dengan Trump, PKK akhirnya kemudian di-ban, dilarang kayak gitu. PKK atau pemberontak Kurdi yang ada di Turki itu kemudian yang ada di Suriah Utara pun akhirnya dibatasi dan kemudian dilarang, bahkan dibubarkan. Seperti ini menjadi suatu kemenangan nih kalau saya lihat nih, satu persatu nih. Ya mungkin kalau tadi Bang Pizarro bilang nih kemenangan Islam nih sudah mulai gitu kan. Hagia Sophia sudah menang. Umayyad atau Masjid Umayyah gitu ini sudah mulai terjadi pemenangan. Dan memang
saya katakan ini peran yang begitu sangat signifikan yang harus kemudian kita lakukan sebagai umat Islam dimanapun gitu ya. Dan saya rasa Indonesia juga punya andil besar gitu. Bagaimanapun Turki sudah beberapa kali berbicara kepada pemerintah Indonesia, bahkan memberikan suatu kehormatan buat Presiden Indonesia untuk berbicara langsung di depan parlemen Turki gitu. Ini belum pernah nih saya lihat nih, jarang gitu. Bahkan ya dalam waktu 10 tahun terakhir saya belum pernah lihat ada presiden negara lain yang berani, yang kemudian diundang secara resmi untuk membicarakan terkait dengan permasalahan Palestina di depan parlemennya. Kalau Jokowi ngomong di mana kemarin? Nah, Jokowi kan setahu saya belum pernah dia ngomong di parlemen. Oh, Kayak gitu. Yang saya tahu itu dia kalau ngomongnya di istana itu biasa. Gitu, di Aksaraya kan saya kata seperti itu biasa. Tapi ngomong di parlemen berarti kan apa namanya, inspirasi yang dibawa oleh Indonesia itu harus didengar langsung oleh para perwakilan rakyatnya orang-orang Turki. Yang saya katakan mungkin sempat juga terjadi kontroversi gitu. Kenapa harus menyebut Mustafa Kemal, harus menyebut Muhammad Al-Fatih dalam waktu bersamaan gitu ya. Anda perlu tahu kenapa Presiden Prabowo itu ngomong begitu. Ya karena yang dihadapin ini nggak semua partai yang Islamis gitu. Namanya kita di partai parlemen gitu kan, ya ada juga yang kubu sekuler, ada yang kubu nasionalis, ada yang kubu partai-partainya beragam. Jadi ini kemudian menjawab lah. Kalau saya katakan ya dia perlu menghargai juga dengan orang-orang yang di luar daripada gerakan Islam yang ada di parlemen tersebut seperti itu. Nah ini yang kemudian saya juga harus jelaskan. Pasca itu pun juga saya lihat kemarin Presiden Erdogan juga sudah beberapa kali juga kan menyampaikan ke pemerintah Indonesia bagaimana kemudian kita bergandengan tangan karena melihat bagaimanapun Turki hari ini membutuhkan partner di Indo-Pasifik gitu untuk kemudian menjadi bagian daripada kerjasama strategisnya di masa mendatang. Kalau saya sendiri sedang mengamati bagaimana selain militer ya, kalau kemarin kan sudah ada yang namanya bangun pabrik drone ya di Turki di Bandung gitu ya. Ada komitmen bersama untuk 60 drone baru yang akan dibangun bersama Indonesia dengan Turki. Selain itu juga ada yang namanya IT SEPA. Ini mungkin juga obrolan saya dengan Bang Pizarro gitu dari 5 tahun atau 7 tahun belakangan gitu. Ini kapan ya IT SEPA akan diselesaikan? Gitu. Indonesia Turkish Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ya perdagangan bebas dua negara lah, saya bilangnya seperti itu. Ini yang menjadi konsen saya sebenarnya dalam dunia perdagangan atau dalam dunia hubungan bilateral Indonesia dengan Turki. Tapi kembali lagi kepada Al-Aqsa tadi gitu ya. Saya mengatakan Turki sudah memiliki GBHO, garis besar haluan negara ya. Kalau saya bukan lagi cuman sebatas menjual narasi, tapi sudah memasuki bagaimana GBHM kita itu kita akan terus maju sampai kemudian ke Al-Aqsa. Kayak gitu atau Baitul Maqdis. Bahkan kemarin Ahmad Dautoglu ya, mantan Perdana Menterinya Turki juga mengatakan kalau Gaza ini nggak diselesaikan, lebih baik kembalikan ini kepada otoritas terhadap kalau bahasanya kan ada otoritasnya West Bank kepada PLO atau kemudian kepada faksi Fatah dan sebagainya, Gaza kembalikan saja pada Turki. Itu sempat dibicarakan juga itu di parlemen juga, itu menjadi satu isu. Ya kalau menurut saya ini juga menarik gitu ya. Sampai menawarkan Gaza itu menjadi teritorinya wilayah Turki. Karena dalam ikatan sejarah bagaimana Palestina dulu adalah bagian daripada Turki Utsmani. Seperti itu. Ini menurut saya cara berpikir yang bukan lagi dengan cara berpikir yang ya jangka pendek gitu. Tapi mereka sudah berpikir jangka panjang. Kalau ditanya apa peran Turki, ya mohon maaf, saya sebut juga ada beberapa data misalnya. Ya kemarin itu waktu Yahya Sinwar tewas ya atau kemudian syahid di di drone, dibom gitu dengan drone oleh pihak Israel ini gitu ya. Kita tahu pihak Israel itu menggeledah apa yang dibawa oleh si Yahya Sinwar. Dan di Daily Sabah kalau misalnya itu ternyata balet atau kemudian peluru yang digunakan oleh Yahya Sinwar itu di highlight itu adalah made in Turki. Ini saya kaget gitu. Ini di highlight di beberapa media-media Islam yang ada di Turki gitu. Saya mengatakan wah ini luar biasa ya. Bahkan penangkapan terhadap agen-agen Mossad gitu ya. Di Turki itu masif. Di Istanbul, di Ankara dan sebagainya. Bahkan jangan aneh kalau ngeliat agen Mossad itu ternyata jadi imam masjid, guru ngaji. Di Indonesia saya rasa mungkin lebih parah itu. Cuma nggak berani ditangkap aja gitu kan. Sampai ya kemarin juga penangkapan Turki itu bahkan sampai menangkap ke Malaysia gitu. Itu saya dapat tuh datanya itu. Katanya di Malaysia itu ada agen Mossad yang ditangkap gitu kan. Tapi ditangkap oleh otoritas Malaysia, tapi yang saya tahu di bawahnya itu ke Turki gitu. Entah diapain.
gitu kan. Ini sebenarnya kalau saya katakan Turki sudah melakukan cyber, bukan lagi cyber ya, tapi memang sudah perang secara kasat mata lah kalau bahasa saya itu seperti itu. Kalau mungkin negara-negara lain sudah mulai bombardir dan sebagainya, tapi Turki ini pelan-pelan banget dia, perlahan-lahan, hati-hati sekali karena memang punya pengalaman puluhan tahun dengan sejarah mereka juga dari dulu seperti apa gitu kan, berhadapan dengan Israel ini kan nggak cuma hanya berhadapan dengan satu negara ini doang gitu kan, mereka punya proksi, mereka punya partner aliansi dan sebagainya kan, yang saya bilang ini akan menjadi pertarungan peradaban gitu, bukan lagi pertarungan satu dua state gitu. Beda lah misalnya dengan kondisi kayak kemarin Hindia dengan Pakistan dengan perang yang sudah lama gitu dengan Kashmir dan sebagainya. Tapi kan saya bilang Israel ini didirikan dari sejak kapan, oleh negara siapa yang kemudian merestui kayak gitu, dan di mana kemudian kubu-kubu itu sampai sekarang itu masih mengambil bagian daripada andil terhadap permasalahan yang ada di kebijakan Gaza atau kemudian kebijakan Israel hari ini. Itu yang menurut saya Turki hari ini sedang melakukan hal itu. Makanya dengan ada yang namanya moto Yeni Osman Dijilik ini atau Utsmani Gaya Baru, dia tidak menjadikan negara itu menjadi bagian daripada dirinya, tapi memiliki pengaruh proksi. Saya katakan seperti itu, pengaruh proksi. Ya betul apa yang dikatakan oleh Bang Pizarro. Ahmad Al-Sara ini belajar dari mana? Tiba-tiba dari jadi kombatan bisa jadi negarawan. Belajar sekolah politik di mana? Gitu. Anda yang biasa megang senjata dari dor di mana di lapangan, tiba-tiba ngurusin administrasi negara, kebijakan negara seperti ini, bicara politik kayak gini, bagaimana kemudian merangkul faksi-faksi atau kemudian elemen-elemen politik, bahkan yang non-muslim sekalipun, yang bukan ahlus sunnah sekalipun, itu bisa kemudian dirangkul sama dia. Kebijakannya seperti itu nggak gampang. Saya rasa itu berlatih orang-orang seperti itu. Pertanyaannya, jangan-jangan Ahmad Al-Sara ini kuliah dulu nih ya, selama kemudian ada di perbatasan. Kayak gitu, 5 atau 10 tahun gitu kan. Bagaimana kemudian dia bisa memahami pergolakan dunia politik, kayak gitu kan. Ya bukan berarti menang kalah itu hanya kemudian bunuh-membunuh kan, kalau bicara kombatan kan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian dia bisa bernegosiasi, berdiplomasi, bahkan nggak cuma dengan sesama negara muslim, negara-negara non-muslim sekalipun, Eropa. Anda bisa membayangkan berdiplomasi dengan orang Eropa dengan gaya konservatif, kira-kira bisa nggak dipakai? Gak bisa. Harus menjadi seorang negarawan dengan cara berpikir yang jauh lebih luas. Kayak gitu. Itu yang kemudian saya rasakan, itu perang Turki begitu sangat berasa di situ. Bagaimana kemudian dia menyiapkan perlawanan itu bukan lagi dengan perlawanan militan, dengan militan-militan atau faksi-faksi bersenjata, tapi perlawanan dengan state, dengan negara. Dan ini kalau menurut saya itu yang dikhawatirkan oleh pihak Israel, sampai akhirnya kemarin saya ngomong juga sama Bang Pizarro, Israel sudah menyiapkan dana awal ya, persiapan konfrontasi dengan Turki di Suriah sekitar 350 triliun untuk 5 tahun ke depan. Mereka sudah memprediksi kita akan tempur di Suriah. Yang kita hadapin bukan Suriahnya doang gitu, tapi kemudian Turki. Dan Anda bayangkan Turki itu adalah negara militer nomor berapa terkuat di kawasan. Kalau misalnya nggak dilihat dengan Iran, kalau Iran kan dia punya hulu militer nuklir. Turki nggak punya nuklir, tapi secara kombatan, secara strategi perang, secara teknologi dan sebagainya itu, saya katakan untuk wilayah region Eropa Timur dan kemudian Timur Tengah, Turki itu masih nomor 1. Hati-hati, ini Anda berlawanan. Dan yang kedua, nomor 2 di NATO. Nomor 2 di NATO setelah Amerika Serikat. Anda berhadapan dengan orang yang bukan lagi cuman hanya sebatas ya ketika perang hanya menunjukkan rudal terus kemudian perang gerilya, nggak kayak gitu. Ini perangnya sudah bicara teknologi, bahkan ya Israel sudah mengakui kita kalah kemarin waktu kita menyerang di Suriah gitu. Buktinya apa? Pesawat kita terbang tanpa navigasi. Anda bayangkan, pesawat terbang tanpa navigasi dengan dimatikan radar militer mereka. Kira-kira bagaimana selanjutnya kalau diteruskan perangnya? Makanya saya katakan hari ini banyak orang-orang dari negara-negara Muslim di Turki itu mereka nggak datang untuk belajar syariah gitu. Saya ngomong sama teman saya orang-orang Palestina. Ada lebih kawasan distrik Fatih itu mungkin lebih dari 3.000-an orang Palestina yang tinggal di sana. Saya tanya kuliah anaknya apa di sini. Sedikit mereka yang mengatakan ilahiyat atau jurusan agama. Mereka mengatakan kita belajar teknologi. Bahkan ada yang di Turki Defense University. Unhannya Turki lah kalau bahasa kita seperti ini. Mereka sudah menyiapkan itu. Yang disiapkan itu ya nggak mungkin dong Palestina punya akademi militer hari ini. Maka mereka mempersiapkan akademi militernya itu di Turki.
Atau kemudian bagaimana nanti pejabat-pejabatnya, anak-anaknya sebagai itu yang disiapkan. Karena yang kita lihat untuk 20 atau 30 tahun mendatang. Persiapannya seperti itu. Baik, mungkin itu sebagai salah satu bentuk kontribusi kita yang kemudian bisa kita bicarakan pada sore hari ini. Sebenarnya kalau mau berdiskusi lebih lanjut, kita persilakan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Akmal. Suasana kita semakin hangat, semakin banyak informasi yang bisa kita gali teman-teman, terutama hal yang menarik tadi bagaimana perkembangan teknologi militer ya, kemudian juga di tengah Turki ini di tengah gempuran ekonomi ya, mata uangnya dan inflasinya di obok-obok dari luar, tapi alhamdulillah tetap stabil dan bahkan pengembangan teknologinya juga tetap berjalan dengan pesat. Gitu. Bicara tentang agen-agen Zionis yang ditangkep-tangkepin, ya, baik di Turki maupun di Malaysia, ini menarik. Di Indonesia ini belum ada yang nangkep. Ya, bahkan jadi YouTuber itu agen Zionis. Ya, itu kayaknya harus ada militansi seperti Mumu ini. Ya, dan teman-teman yang harus nangkap agen-agen Zionis yang berbaju ustadz. Ya, kadang-kadang ada juga Zionis mengaji. Ya, Zionis mengaji, sayang banget kan, celananya dipotong jadi cingkrang, tapi lidahnya isbal kemana-mana. Lidahnya yang isbal bukan celananya, gitu. Dan panjang lidah untuk menghina, menjelek-jelekan, sampai ada yang membandingkan itu loh, Hamas dengan Pakistan. Itu kan perbandingan yang tidak apple to apple. Ya, Pakistan negara merdeka, udah puluhan tahun merdeka kan, sudah mengembangkan nuklir. Dia hidup sebagai negara ya. Mau disamakan dengan kekuatan militernya Hamas ya nggak bisa. Dalam kondisi penjajahan, di tembok negaranya ya. Kemudian tidak ada tempat untuk mengungsi gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang seringkali membuat miris kita ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman silakan kalau ada yang ingin bertanya atau mengelaborasi lebih jauh ya tentang tema kita, Baitul Maqdis Spring ini menarik. Bagaimana tinjauan setelah Hagia Sophia ini kembali kepada Islam, pangkuan kaum muslimin, Masjid Umawi juga kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah. Nah, ini sekarang Baitul Maqdis ini bagaimana masa depannya, begitu ya, prospeknya seperti apa? Silakan. Ya, pertama dari Mas Zainuri. Ada lagi yang lain? Ahwat tadi. Dari Ahwat ada? Dari belakang? Buat Ahwat. Ya. Ahwat satu. Ilmu padi ini makin merunduk karena udah sore, lapar ya. Said barangkali ada yang mau tanya? Ya, boleh. Oke. Zainuri dulu ya, silakan. Oh, pegang aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Kendini tanıtayım adım Ahmet. Ben Jakarta'nın merkezinde yaşıyorum. Oke. Ini sangat menarik sekali ya pembahasannya tentang genosida ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya karena ini sangat menarik. Saya pernah mendengar redaksi sebuah hadis yang mungkin banyak di matan-matan hadis ini berkelanjutan gitu tentang adanya kelompok yang akan memerdekakan Palestina. Yang pertama Riyadus Sud, yang kedua Ahlus Syam, dan yang ketiga Taifah Mansyurah. Nah, di situ yang saya pertanyakan, adakah prediksi dari kedua pembicara ini yang masuk dalam kategori Taifah Mansyurah di situ? Yang pertama. Dan yang kedua, melihat track record Bapak Erdogan dan kawan-kawan, apakah hal ini
bisa memicu salah satu faktor terjadinya perang dunia ketiga until Malhamatul Kubro yang kedua. Dan yang ketiga, apa peranan pemuda yang di Indonesia sekarang ini yang bisa kita lakukan untuk menjadi pelaku, bukan hanya sebagai penonton, memerdekakan Palestina di situ. Sekian, terima kasih dari saya. Mau dijawab dulu atau ditampung? Kampung ya. Tampung dulu ya. Oke. Yang kedua dari Mas Said Profit, ini alumni Al Azhar, baru lulus S1, masih jomblo. Kalau ada yang berminat, silakan. Ya, bismillah, izin bertanya sekalian. Yang pertama, pertanyaan saya adalah tadi disebutkan bahwa Amerika ini posisinya udah nggak baik ekonominya dan juga nggak ada, mungkin ada ya riwayat menang, cuman beberapa peperangan belakangan ini seperti lawan Afghanistan dan juga peperangan yang terjadi di Palestina itu kan bagaimanapun lawannya kan sebenarnya Amerika juga ya, dan nyatanya Hamas memenangkan dalam tempuran tersebut. Itu semua menunjukkan bahwa Amerika ini selalu kalah kan sebenarnya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa Arab ini takut, bahkan bukan Arab doang, sedunia takut dengan Arab. Padahal Amerika ini kita udah lihat nih track recordnya itu dia nggak selalunya menang gitu, nggak selalu menang maksud saya gitu. Nah sebenarnya itu apa yang ditakutin sampai ya kemarin akhirnya Muhammad bin Salman MBS sampai ngasih duit sebanyak itu, dan kalau saya lihat dari videonya yang pas mereka minum kohwah bareng itu kelihatan banget sih kalau grogi dan kan akan-akan ya menunjukkan kalau emang sebenarnya bin Salman ini takut banget gitu sama Trump. Ini sebenarnya ada apa yang ditakutin itu apa? Itu yang pertama, pertanyaan saya yang kedua, sebenarnya untuk membebaskan Palestina ini yang harus diandalkan selain Turki itu siapa ya gitu, selain Turki dan Suriah gitu, karena kalau tadi kan sudah dijelaskan cara ini sedang dididik dan Erdogan juga punya pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik dan peperangan. Nah, saya punya pertanyaan, apakah Mesir ini termasuk negara yang diharapkan untuk bisa membebaskan Palestina? Karena kalau saya lihat Mesir ini kan salah satu negara Arab yang tentaranya paling kuat di Timur Tengah gitu. Yang saya baca sih demikian, bahwa Mesir ini paling kuat gitu. Nah, tetapi kan ada problemnya itu di presiden yang sekarang yang agak Zionis gitu. Nah, ini apakah sebenarnya kalau misalkan si Ansisi ini nggak tumbang, itu mempengaruhi nggak untuk misi pembebasan Palestina ini? Apakah dengan tidak jatuhnya dia ini itu mempersulit akses Turki untuk menuju ke Palestina dan lain-lain, itu kan sebenarnya membutuhkan pangkalan militer di dekat Palestina langsung, dan yang berseberangan langsung, yang berbatasan langsung itu adalah Mesir. Ya mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya cukup berani ya, karena alumni Mesir ini menganukan presiden Mesir. Ya, saya khawatir nanti nggak boleh masuk Mesir lagi. Silakan Kang Surya dijawab sebelum kita menunggu teman-teman yang lain ingin menyampaikan sesuatu barangkali. Silakan. Ahmad Zainuri. تفتكر soalin Bu Dery. Jadi saya bilang ini pertanyaannya begitu sangat luar biasa. Berarti kalau ditanya tafsir itu sebenarnya beliau nih dari saya. Ditanya kalau Pak Mansuro. Itu hadis berat. Iya, yang berat. Karena jangan sampai nanti saya keluar dari konteks ini. Karena saya bukan orang yang ahli dalam bidang tafsir. Tadi itu. Terus saya coba menjawab sebisa mungkin. Saya katakan. Saya Pak Mansuro ini memang menjadi satu hal yang menarik di dalamnya kelompok penolong. Gitu. Betul Mas? Yang ditolong. Yang ditolong, nomor kelompok yang ditolong dulu. Gitu. Kemudian ditolong ini bagaimana tafsiran gitu. Jadi yang Mansuro kemudian
bisa kemudian menjadi bagian daripada apa namanya perjuangan terhadap Palestina. Boleh dikatakan saya pernah mendengar beberapa kajian sih, kelompok yang awalnya mungkin dulunya ditindas habis-habisan dan akhirnya nanti akan menjadi kelompok yang justru malah menolong orang-orang yang kemudian menolong beliau juga. Ya kalau saya lihat mungkin itu sekarang yang berarti kayak Afghanistan. Tadinya mungkin sudah ditindas 10 tahun beberapa rezim dari zaman Uni Soviet sampai Amerika Serikat dan sebagainya. Akhirnya kemudian mereka juga sekarang menjadi negara sendiri gitu. Tapi ini masih tafsir yang menurut saya itu masih tafsir yang bukan kopi ya, yang dia tetap masih bisa berubah. Terus yang kedua saya lihat mungkin juga nanti ada peran dari negara timur yang paling jauh. Siapa lagi beberapa kita kan, Muslim Indonesia. Walaupun kekurangan kita ini, kalau kemarin saya ngobrol sama orang Turki, orang Turki itu punya pemimpin luar biasa gitu. Tapi dia itu juga masih banyak juga yang sekuler yang lebih parah dari kita gitu kan. Berarti mereka kata begini, aneh ya, kita anekdot, anomali lah. Orang Turki itu lihat orang Indonesia, masyarakat Islamis banget gitu, luar biasa gitu, jibab di mana-mana dan sebagainya, pesantren luar biasa, ormas Islamnya juga banyak gitu. Ya bahkan dulu ada yang mengklaim ormas terbesar di dunia, di dunia gitu kan, yang punya kekayaan yang luar biasa gitu. Tapi mas saya satu, pemimpin kalian. Kita di Turki kebalikannya, pemimpinnya sangat luar biasa. Rakyatnya yang begitu sangat, waduh, kalau saya lihat ya gitu. Dibandingkan orang kita, orang Turki itu yang bisa ngaji itu berapa persen? Dia bisa baca Al-Quran. Bahkan generasi milenial misalnya yang usia udah hampir 30-an, itu boleh dikatakan yang sholat satu kampus gitu ya. Saya sholat nih, musola gitu ya. Dari ribuan, paling yang sholat nggak lebih dari 200-300 gitu. Tapi di Indonesia saya kan kampus, kemarin saya datang ke kampus saya di WJ, kampus umum, publik, university gitu, bukan kampus Islam. Harusnya ya minimal lebih dari 80%-nya orang sholat di sini. Padahal kampus itu bukan kampus Islam. Saya mengatakan, iya sih, jangan-jangan memang Allah perlu nolong dulu pemimpin kita. Siapa nih kan yang diprediksi? Kita nggak tahu. Karena bagaimanapun kemajuan suatu umat itu kan pemimpinnya juga. Maksudnya juga dengan bangsa dan juga negaranya. Kalau bangsanya udah begitu banget luar biasa, masyarakat pemimpin yang sebelum, ini akan susah. Ya sama lah seperti kayak mungkin dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah gitu kan. Apalagi yang sekitar Palestina gitu kan. Saya lihat demonstrasi masyarakat itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Banyak banget kegiatannya dan sebagainya. Hampir setiap hari mungkin ada demo aja nih. Tapi kan pemimpinnya gak gerak-gerak. Gitu. Pemimpinnya gerak-gerak. Ini beda sama Turki. Turki hari ini Erdogan di demo bisa-bisa nih. Negara nangkepin siapa? Satu orang itu. Ekrem Imamoglu. Gitu. Wali kota dari JHP, dari Partai Sekuler yang kemudian ditangkap gara-gara masalah uang korupsi 400 miliar lebih. Hari ini demo. Bisa-bisa Erdogan. Dan yang demo itu orang sekuler. Saya tahu. Bahkan ada beberapa kelompok-kelompok Islam itu yang kemudian sudah diracuni. Kemudian baru pertama kali saya lihat juga itu fitnahnya luar biasa. Tadi pagi ya, dari teman kita di Konya, WA kita. Bang, di sini ada kelompok Islamis yang besar, bahkan besar juga di Indonesia yang melapor Turki. Itu sampai ke DPR itu. Dan DPR juga bahkan mengatakan besok pemilu jangan pilih partai AKP, pilihlah JHP. Kelompok Islam punya pesantren. Sudah seperti ini sekarang di Turki. Jadi saya bilang ya Allah, kita doakan kan sampai 2028 nanti dimulai. Jangan tapi kemudian lewat. Jadi saya bilang mungkin tafsir Tarif al-Mansur ini saya bilang ini mungkin ada skenario Allah yang kemudian saya katakan ini nggak bisa dinalar dengan kondisi sekarang, tapi nanti akan ada pertolongan Allah. Entah apa pertolongannya gitu kan, yang benar-benar bisa berubah konsentrasi gitu kan. Orang yang tadinya butuh pertolongan gitu kan, yang ditolong dan akhirnya menjadi pihak yang menolong. Ya kalau misalnya ditafsir lebih jauh ini ya mungkin nanti dengan Fahmi Salim. Beliau seorang ulama, kalau saya kan bukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga yang memicu perang dunia ketiga atau Malhamatul Kubra nanti. Ya kalau bicara dengan hadis-hadis akhir zaman sih memang kan pasti larinya ke sana gitu. Mungkin bagaimana step by step-nya. Kalau cuma langsung perang sekaligus menurut saya sih kayaknya nggak mungkin. Biasanya kan namanya perang itu ada eskalasi. Jadi ada eskalasi. Dan memang hari ini saya juga lihat ada beberapa peran daripada negara-negara superpower kayak Rusia dengan China, dengan Amerika dan sebagainya. Gitu.
Ya, kayak kemarin aja kan pemicunya kayak perang antara Pakistan dengan India ya. Ini kalau terus-terusan nih dibiarin sebulan, khawatir ada yang hilang gitu macam bom nuklir satu aja gitu, teng gitu, ngicu lagi teng, ya udah, jadi dan dampaknya kan gak cuma buat Pakistan dan India. Bagaimana kemudian residu-residu daripada perang nuklir itu akan terbawa kemana-mana, merupakan dunia dan sebagainya kayak gitu kan, itu bisa terjadi kayak gitu. Tapi ya memang saya melihat kayaknya masih ada upaya menahan diri untuk tidak terjadi seperti perang besar-besaran Mahal Kubu ini gitu ya. Ya buktinya alhamdulillah Pakistan diminta untuk segera melakukan gencatan senjata gitu. Lalu kita sama tahu ya, China maupun Amerika juga ada di balik ini. Tapi kemudian mereka menyatakan kalau bisa jangan dilanjutin karena eskalasi dari awal. Tapi kalau untuk Timur Tengah yang atau belum punya nuklir mungkin kecuali Iran gitu. Ya perangnya juga masih seperti itu skalanya gitu. Middle sampai kemudian big banget. Tapi Allah 5-10 tahun yang nanti. Karena banyak eskalasi perang ini perlu orang yang ngerti futurologis atau bahasa kita sekarang. Orang yang ngerti bagaimana nanti bakal terjadi seperti apa gitu. Ya Israel aja kan udah memprediksi ya kan perang nanti dengan Turki dalam waktu 5 tahun mendatang. Itu sampai dibuatin budget sih. Kalau cuma memprediksi gampang. Ini sampai nyiapin budget. Berarti kan logistik udah disiapin nih. Kayak gitu kan. Tinggal bagaimana kita menyambutnya seperti apa. Tapi sih insya Allah ya saya pribadi karena mungkin dalam waktu setahun 2 tahun ini mungkin ya. Tapi nggak tahu 5 tahun 10 tahun mendatang. Ya kita berdoa semoga kita menjadi orang-orang yang dimasukkan dalam barisan yang insya Allah diri dari dalam perjuangan ini. Silakan Bang Pintaro kalau mau nanggapin masalah ini. Iya, tadi udah dijawab secara banyak ya dengan oleh Gus Akmal soal situasi pada hari ini. Apakah itu juga tadi dijelaskan soal bagaimana Erdogan akan membuat perang ketiga? Saya lihat sih sampai sekarang ya masih jauh ya. Gitu. Sekarang Asad jatuh oleh Erdogan ya, ada peran dia di belakangnya. Di bawah Asad itu ada Putin. Toh nggak ada perang dunia sampai sekarang. Damai-damai aja itu Surya. Ya maksudnya nggak terjadi eskalasi ya. Bahkan yang menarik malah sekarang Turki menjadi tuan rumah negosiasi terbaru ya antara Ukraine dengan siapa tuh dengan Rusia ya, yang walaupun sampai sekarang 15 Mei. ya sampai sekarang pun belum ada terobosan sih dari pertemuan di Istanbul itu. Jadi Pakistan kemarin sama India juga kita prediksi kata orang akan jadi perang nuklir. Saya dari awal udah nulis ya, itu saya nulis di CNBC ya, saya bilang dalam sejarahnya Pakistan ketika perang sama India selalunya itu didamaikan oleh Amerika. Ya, dulu Bill Clinton, sekarang Donald Trump ya. Dan dulu saya udah bilang ke podcastnya Akmal, ini tergantung Amerika aja, mau panjang-panjang, mau pendek-pendek. Ya gitu. Ya jadi karena secara umum Pakistan walaupun dia memang dekat sama Cina, tapi dia juga belum bisa benar-benar lepas dari Amerika Serikat. Pakistan itu kan negara yang masih membutuhkan banyak sumber daya ekonomi, termasuk dari Amerika Serikat. Makanya kan selesai. Lalu saya tanya tuh sama teman saya yang orang Anadolu Kashmir ya, orang Kashmir dia kuliah di Turki, warga Anadolu, dan dia mau pro Pakistan. Saya bilang kenapa kok Pakistan menerima proposal dari Donald Trump untuk negosiasi gencatan senjata, ceasefire ya antara India dengan Pakistan kemarin yang berlangsung 3 hari perangnya. Padahal baru pagi harinya dia tuh meluncurkan operasi Bunyanul Marsus ya untuk melawan serangan India. Sorenya udah gencatan senjata. Ya kata teman saya orang Anadolu itu more than enough ahi. Ya udah cukup lah 5 pesawat dia jatuh, ya kan. Kemudian 3 Rafale, ya kan. Kemudian ada beberapa alutsistanya juga yang kena tembak. Itu aja udah cukup. Udah nggak merasa perlu perang dunia ketiga. Pakistan, malah sama-sama punya nuklir. Ya, jadi perang itu ongkosnya nggak murah. Itu kenapa beberapa negara itu ketika perang, ya perang besar, tapi tidak kemudian eskalasi itu panjang. Gitu. Karena dua-duanya sama-sama menilai kos. Dan perang itu butuh duit yang sangat banyak. Ya bukan duit yang sedikit ya. Rusia sama Ukraina juga. Ya, ini udah tanda-tanda itu udah mulai menurun. Korea Utara sama Korea Selatan juga nggak pernah eskalasi besar. Cina melawan Taiwan juga tidak pernah perang itu berubah menjadi perang yang melibatkan banyak di kawasan. Jadi negara itu ketika mau perang dia benar-benar mengukur kemampuan alutsistanya, kemampuan tentaranya, kemampuan militernya, termasuk kemampuan cuannya dan termasuk siapa backing di belakangnya. Ya, tadi saya katakan India berani nyerang Pakistan, nggak berani dia tanpa restu Trump. Itu pasti Trump nggak restu. Gitu. Pakistan juga nyerang sama India juga nggak lepas dari bantuan dari Cina. Ya total 80% alutsistanya Pakistan itu dari Cina sekarang.
gitu. Jadi ya sama-sama punya marah, punya emosional, tapi tidak betul-betul perang yang meletup karena ongkosnya sangat besar ya. Lalu tadi kenapa Saudi misalkan kok takut sama, tadi siapa yang nanya tuh? Sama Amerika. Ya, Amerika. Oh takut sama Mesir ya? Amerika. Bukan. Nah. Amerika kenapa sangat ditakuti padahal Amerika ini sering kalah gitu. Oh gitu, iya. Anak lupa. Yang pertama gini, dia memang sering kalah, tapi juga secara militer, secara cuan dia megang. Jadi dia punya kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Kemarin tadi kan katanya lagi nggak bagus ekonomi, makanya datang ke Arab ini. Iya, gitu. Tapi gini, jadi variabel kita tuh nggak bisa satu variabel doang gitu. Oh gitu. Ketika ngelihat sebuah hubungan relasi dua negara, kita nggak bisa cuma satu variabel. Pertama, harus kita ketahui, negara-negara Arab secara umum, alutsistanya, jetnya, itu pasti beli dari Amerika. Amerika pasti dengan kunciannya, gitu. Beli F-16, F-15, oh, kelemahannya di sini, kelebihan di sini, dia masih pegang. Makanya kan Pak Prabowo itu beli alutsista, nggak cuma ke Amerika. Pesawat dia ke Rafale ke Perancis, kapal selam dia ke Inggris, Wargate dia ke Italia, ya kapal tempur tuh ya, kapal perang ya, dia ke Italia. Lalu juga nanti drone ke Turki, dipecat sama dia, ya sama Prabowo tuh ya. Saya bukan bela Prabowo, saya kritis juga sama Prabowo. Cuman saya lihat, ya memang begitu harusnya. Jadi kita tuh beli alutsista jangan cuma di satu negara, karena pada satu negara kita cuma bergantung dan kemudian kita teknis kemampuan alat tempur itu udah bisa dibaca oleh Amerika. Makanya kan kayak Turki dia bikin ya kan? Dia bikin pesawat tempur sendiri, ya walaupun ini masih proses gitu ya. Bikin pesawat jet tempur kelima ya, itu dibikin oleh Korea juga bikin sendiri tuh KF-21 yang sama Indonesia bikin kerjasama pertahanan walaupun di tengah jalan masih terjadi konflik. Jadi kayak gitu. Nah, problematikanya negara-negara Timur Tengah secara umum militer itu memang buying dari US. Ya, kayak gitu ya. Itu satu. Kedua, ekonominya Saudi ini ya secara umum itu juga masih belum lepas dari Amerika. Dia masih juga membutuhkan investasi di Amerika. Gitu. Makanya kenapa dia investasi di Amerika, bukan di negara-negara lain? Karena dia nilai itu masih menjadi salah satu sumber ekonomi bagi Saudi. Dan itu kan udah berlangsung lama. Sistemnya itu udah tersistem lah sama Saudi, ya kayak gitu. Ketiga, ya memang Amerika itu satu sisi lemah, tetapi kita lihat Saudi itu juga banyak dilindungi oleh konteksnya Saudi saya lagi ya, karena yang paling kuat itu hubungannya Saudi. Saudi itu masih dilindungi Amerika di sidang-sidang umum PBB dalam pelanggaran kasus-kasus HAM dia. Kasus HAM dalam negeri itu kan banyak dibela oleh Amerika. Serangan di Yaman itu juga dibela oleh Amerika. Ya. Dan kemudian di internal domestiknya di Saudi itu juga banyak politisi-politisi di internal domestik Amerika juga banyak politisi-politisi yang itu anti Saudi. Yang dia udah mendorong Amerika untuk membatasi lah atau memotong kerjasama militer dengan Saudi. Nah kan takut Saudi kalau ini dijadikan. Nah, kan dia masih coba bye-byein Amerika lah. Nah, jadi variabel itu banyak dalam mengukur sebuah kerjasama. Termasuk Mesir. Mesir adalah negara kedua yang mendapatkan bantuan paling banyak dari Amerika setelah Israel. Gitu. Jadi kita nggak bisa begitu berharap dari Mesir gitu ya. Selama jadi kudeta Mursi aja dukungan Amerika. Bahkan kata mantan jenderalnya Amerika mengatakan ya, we install Mursi to defeat we install Asisi to defeat Mursi. Kami yang install, kami yang apa ya? Kami yang install gitu. Yang naruh. Hah? Yang mengatakan Itu mantan perwira Amerika Serikat. Mantan perwira Amerika Serikat. Itu ada tuh di Middle East Eye, saya lupa namanya itu ya. Gitu. Itu ya kami yang install. Kami yang naruh gitu. Kalau kayak gitu kan ketika dia tidak lagi pro sama Amerika, itu kan dukungannya akan jatuh sih. Ya secara umum kalau jatuh, mending cuma jatuh di kasur empuk, jatuhnya di penjara, jatuhnya di persekusi, ya, jatuhnya di tahanan militer, segala macam. Nah itu jadi salah satu kenapa beberapa negara-negara Arab, walaupun kondisinya Amerika Serikat inflasi, itu belum bisa betul-betul lepas dari Amerika Serikat. Walau soal. Tadi yang belum dijawab, Ustaz. Apa namanya? Baru lagi, Ustaz. Tadi yang belum dijawab itu, Ustaz. Maksud saya, apakah untuk membebaskan Palestina ini mengharuskan melewati penggulingan Asisi ini, Ustaz? Karena bagaimanapun kan yang bersampingan dengan Palestina Mesir, Ustaz. Iya. Nah, jadi saya rasa kalau perang itu harus berdekatan, harus bertanggal militer dan lain-lain. Kalau yang dipegang Mesir ini yang megang Mesir masih Asisi, otomatis kan Turki jadi lebih susah untuk jadi nah itu yang maksud saya. Yang berikutnya tambahan
Kalau gitu Ustaz, saya sebenarnya dari awal sejak baca berita Saudi investasi sebesar itu di Amerika, saya tuh langsung kepikiran, terus saya selama ini boikot buat apa? Nah, itu kira-kira pikiran itu benar nggak? Karena saya merasa jadi kayak umat Islam selama ini boikot jadi kayak sia-sia gitu kan. Kita ini boikot mati-matian untuk meruntuhkan ekonomi mereka, pas sudah runtuh malah disokong lagi ekonominya sama orang Muslim sendiri, bahkan jadi kiblatnya umat Muslim gitu. Itu yang saya agak beratkan. Iya. Ya, terima kasih. Ya, pertama gini, soal investasi Saudi, itu 600 miliar itu enggak semuanya cash. Oh. Ya, kalau dalam kita bicara ekonomi internasional, itu ada yang sepertinya masih MOU, masih penjajakan. Itu bisa jadi berubah. Jangankan yang kayak gitu, yang udah niat benar-benar tekan buat investasi, ya itu batal. Cina sama IKN. Ya kan? Batal tuh Cina. Ya kan? Itu aja yang udah lebih, bukan lagi cuma sekali dua kali ketemuan kan? Udah berkali-kali gitu ya. Itu aja masih batal. Sumitomo Jepang juga sama, angkat kaki. Jadi gitu, pertama belum tentu itu semuanya cash. Kedua, ada yang masih sifatnya MOU, masih sifatnya kesepakatan mutual understanding, yang itu masih butuh pembicaraan lebih lanjut. Tapi itu kan bahasa kayak komitmen saya ingin bantu kamu loh. Tapi nanti kalau ternyata saya kena masalah ekonomi, saya nggak juga jaminan loh ngasih kamu segini semuanya. Jadi gitu. Jadi baru kita benar-benar nanti bisa ngecek ketika memang udah tanda tangan di atas kertas gitu dan duitnya dicurahkan. Sampai sekarang belum Ustaz. Nah, sampai kan baru komitmen aja 600 miliar US dollar. Kita belum, biasanya kayak gini. Ya, kalau kita di media itu biasanya kita kejar itu 600 miliar, rinciannya berlakukannya kapan. Ya, seperti itu. Kemudian itu sifatnya itu cash atau loan atau pinjaman. Oke. Ya kan? Kemudian jangka waktunya berapa lama. Jadi itu perintilan-perintilan itu masih banyak. Ya. Walaupun memang ini angka yang sangat besar dan memang kita harus perlu awasi. Ya karena di tengah bangsa Gaza itu digenosida, dia nggak punya makanan, lah kok Saudi investasi komitmen ekonominya itu 600 miliar US dollar, itu kan sangat gede banget itu, 600 miliar US dollar. Ya di tengah kita nggak dapat apa-apa nih bahasanya tuh. Kalau saya baca di media-media Timur Tengah itu, Trump mendapatkan investasi tanpa teguran sedikit pun. Ya tanpa dijewer sedikit pun, lu bandel lu ya di Gaza, lu dukung Israel juga, dan lu bisa nggak ngetingin Israel. Tanpa kita lihat secara publik, tanpa ada pembicaraan itu. Walau di belakang publik, di belakang layar itu kayak gimana ya, kita nggak tahu ya. Tetapi udah banyak yang mengkritik, ya Trump seperti melenggang begitu saja di Timur Tengah, tanpa ada komitmen untuk membantu Gaza. Ini kan yang terakhir, misalkan Hamas juga merasa kecewa dengan utusan Amerika, Steve Witkoff ya, utusan Amerika untuk Timur Tengah. Ketika Edan Alexander dibebaskan, itu kok nggak ada tekanan Amerika ke Israel ya untuk menerapkan gencatan senjata dan mendesak akhirnya genosida. Sekarang kan udah 200 orang warga Gaza ya meninggal pasca dilepaskannya Edan Alexander. Gitu. Nah ini juga ada kekecewaan dalam diri Hamas. Karena kan di belakang layar itu kesepakatannya memang ini tidak 100% langsung militer senjata, tetapi minimal Amerika itu bergerak ngejewer Trump, mendesak Trump, memaksa Trump untuk menghentikan genosida. Nah ini kan kita nggak, kalau kita lihat dalam 2-3 hari terakhir serangan penjajah malah intensif itu ke jalur Gaza. Ya karena memang apa? Ya memang saya sering kali ngomong di berbagai forum, Donald Trump ini presiden yang kadang hari pertama ngomong A, besok ngomong B, ngomong C, ngomong D. Karena kita nggak bisa gitu-gitu megang tuh. Ya karena kan gitu. Dia kayak seakan pro Gaza, ya. Tapi seakan-akan nanti besok itu udah pro penjajah. Misalkan kemarin kan dia selisih sama Netanyahu. Sekarang dia udah ngomong lagi, saya mempertimbangkan warga Gaza untuk dipindah ke Libya. Ya, dia ngomong lagi tuh kayak gitu. Kemudian saya ingin menciptakan wilayah zona aman tanpa ada pejuang Hamas di situ. Itu beda lagi ngomongannya. Padahal dulu tuh udah nggak dikit-dikit lagi tuh. Nah, jadi kalau baca Trump itu memang kita nggak bisa cuma bab satu. Ya, apalagi daftar isi, apalagi cover. Ya, kayak teman-teman Safami Salim yang mengatakan ini udah kegembiraan kemenangan bagi Riyadh, ya kan? Ini cuma cover doang tuh. Daftar pusakanya belum sampai daftar pusaka gitu. Masih panjang babnya. Apalagi sampai kesimpulan. Iya. Apalagi Donald Trump itu tadi ya, kadang ngomong A, kadang ngomong B, kadang ngomong C, ngomong D. Makanya kita tugas tadi terkait dengan antum, pemuda, ya bergerak terus. Ya melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya inovatif lah. Mendesak ketemu Prabowo misalkan, bertemu Menlu Subiono, ya. Atau misalkan kita meminta pemerintah Indonesia mewadahi Hamas untuk datang menjelaskan update bagaimana situasi Gaza sekarang, tantangan negosiasi, perlu nggak Indonesia masuk. Nah jadi
perlu terobosan-terobosan inovasi yang nggak umum gitu. Di tengah kasus genosida ini kan genosida kan bukan hal yang umum juga, ini udah extraordinary, udah luar biasa. Jadi itu ya yang saya sampaikan. Ya, itu harus dibebaskan juga nggak? Sebagaimana Suriah ini sebelumnya kan juga dipegang Iya. sama yang Pertama gini, di Mesir itu ganti rezim kan bukan berarti ganti kebijakan. Contoh misal, Mursi jatuh, Intelnya masih pro Muslim baru, ya kan? Polisi-polisinya masih orang rezim-rezim lama. Nah, jadi di Mesir itu, Asisi jatuh kan belum tentu di bawahnya itu ikut jatuh. terus orangnya hebat ya, cara bisa bersihin langsung bikin lagi itu apa namanya susunan negara yang baru. Iya, ini agak konteks Mesir agak beda dengan Suriah. Oh, beda ya? Sangat jauh. Suriah itu kan mengalami konflik perang antar saudara 15 tahun. Dan sudah 500.000 orang, dan 1.000 orang meninggal. Ini kan tidak terjadi di Mesir. Kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kita samakan konflik apple to apple dan sebagainya. Kalau antum bilang, kalau kayak Ahmad Sarah menggulingkan semua, Mursi lebih soleh dari Ahmad Sarah. Iya, tapi kan kayak waktu itu emang yang di bawah Indonesia itu belum pro semua sama Mursi. Ya itu tadi, ya itu yang membedakan antara Suriah dengan Mesir ya. Terus secara umum kan pertama Mesir secara ekonomi itu masih lebih baik ketimbang Suriah. Ya di Suriah itu ya kompleks, itu bisa tebak lagi nih kalau saya cerita soal Suriah ya. Ada kasus polisi yang digaji kecil ya, kemudian mereka itu di konflik ada geopolitik ya karena ada ditariknya dukungan Putin dari Suriah. Nah, jadi ini yang membedakan antara konteks Mesir dan sebagainya. Kalau Mesir misalkan Asisi jatuh, ini juga misalkan diikuti dengan perubahan-perubahan kebijakan intelijen dan ditarik juga dana bantuan Amerika Serikat untuk Mesir, mungkin situasinya akan berbeda. Kan masalah kan mau ganti musim baru ke Asisi, Amerika tetap memberikan bantuan militer kepada Mesir untuk menjaga agar tidak terjadi perlawanan terhadap penjajah Israel. Berarti intinya Mesir nggak perlu dimerdekakan dulu atau gimana? Maksudnya gini, untuk memerdekakan Palestina ini apakah harus melalui Mesir juga merdeka dulu? Sebagaimana kita udah berusaha, bukan kita sih, apa namanya, misalnya Turki punya peran untuk memerdekakan Suriah. Salah satunya kan itu upaya untuk bisa memerdekakan Palestina. Iya. Maksud saya Mesir ini termasuk nggak apa namanya impian Turki atau negara-negara Muslim lainnya untuk memerdekakan Palestina ini harus dimerdekakan dulu? Iya, Mesir? menurut saya pertanyaannya bukan dimerdekakan atau tidak, ya, tapi potensi sejauh apa sekarang, gitu. Realistisnya maksud saya gitu. Kalau memang untuk membebaskan Palestina, memang betul idealnya itu dimerdekakan, ya, kayak di Suriah, ya kan? Kemudian di Mesir juga dimerdekakan. Tapi kan kita kan tidak bicara hanya konteks ideal pada hari ini, tapi realitanya itu seperti apa pada hari ini. Dan ternyata ya agak susah. Agak susah. Pertama karena Mesir di backup Amerika, juga di backup oleh Arab Saudi, dan di backup oleh beberapa negara-negara kekuatan lain lah. Hingga kemudian dia Asisi masih bertahan sampai sekarang, walaupun secara ekonomi udah mulai ambruk, walaupun dia naik dari rezim kudeta, ya kan? Jadi ya kayak gitu. Baik. Terus kok Awal tadi ada awal ada? Jen. Ada. Oke, silakan. Iya. Nama saya Ren, Ya udah ngomong. dari komunitas peduli otomatis. Mau nanya kan gini Ustaz, katanya ada ceramah kan setiap 100 tahun Allah memunculkan semua mujadid ya. Nah itu kan Turki Utsmani runtuhnya tahun 1924. Nah ini sekarang udah lewat 100 tahun gitu. Ustaz, gimana sosoknya gitu, Imam Mahdi yang seperti yang dibilangkan ceramah gitu. Itu aja Ustaz. Mal. 100 tahun gelapah untuk. Ya. Apa namanya? Pertanyaan yang sangat ideologis. Ada juga dari itu. Dir Yusili Kahraman Membership di religion. Jawabannya seperti itu mereka. 100 tahun kebangkitan akan kita mulai. Nanti poin-poin peradaban. Mau kalau misalnya nanti sosok Imam Mahdi kayak gimana, sebabnya panjang lagi tuh. Jadi kalau saya pernah diskusi dulu dengan teman-teman di Bank Indonesia, beberapa pakar,
Ya Imam Mahdi itu memang ada orang, sebelum orang itu nanti akan ada sistem apa namanya perjalanan integrasi perpanjangan dulu sebelum akhirnya kemudian mulai nanti ada orang. Dan saya merasa Turki sudah mulai peran. Gitu. Apa yang kemudian dikatakan Erdogan 25 tahun yang lalu, dia akan mengatakan kita akan kembali membangun peradaban ini dari puing-puingnya. Sudah mulai kalau itu sudah menjadi perlahan. Dan memang ya bicara konteksnya hari ini kita nggak perlu harus semuanya dulu. Itu kita yang harus mengidealkan. Bagaimana perang daripada Turki sudah mulai, Suriah sudah mulai. Kalau dengan Timur Tengah yang lain mungkin juga Saudi dan sebagainya. Gitu. Saya pikir Indonesia juga mulai. Kita harus mulai juga melakukan perjuangan ini. Walaupun memang ya kita belum ideal mereka misalnya seperti itu masuk pada fase dahulu bahkan sampai sekali. Ya, kita pastinya pas apa nih sekarang di Nusantara. Lalu kemudian saya ngomong dengan teman-teman di beberapa konferensi pemuda Islam internasional di Istanbul. Mereka kan sering bikin ya, kalau bicara Palestina itu hampir setiap bulan atau minimal 6 bulan atau setahun beberapa kali itu mereka buat. Mereka ingin kemudian ya kebangkitan itu nggak cuma hanya dengan 1-2 negara. Kita pengen menyadarkan seluruh umat Islam. Apapun bentuknya, baik itu pemerintah, NGO, atau kemudian yang lain. Karena bagi kita ya, namanya kita jamaah itu kan, dan semuanya itu harus jadi imam gitu kan. Harus ada jamaahnya juga gitu. Orang yang jadi muazzinnya juga, harus jadi dari orang iqomah juga dan sebagainya. Itulah sistem yang kemudian saya rasa perlu kemudian kita sadari. Dan hari ini kita mencoba dengan adanya Baitul Maqdis Institute ini kan mungkin yang diurus oleh Pak Pizar dan juga Pak Pusat misalnya ini mengembalikan posisi hal tersebut itu benar-benar bisa menjadi fungsionalis. Ya harapannya nanti yang menjadi pendengar kita ini di dunia online ini gak cuma dari pelajar, siswa, gak cuma guru, gak cuma praktisi, bahkan sampai kemudian ranah pada kebijakan negara, politisi. Alhamdulillah peran yang kemudian kita lakukan dan kemudian memiliki satu tujuan yang sama. Dan saya rasa peran 100 tahun kebangkitan itu sudah dimulai di era kita. Saya pun sudah menemukan di beberapa wilayah di Nusantara juga, terutama di Indonesia sudah mulai juga tuh kerjasama konkret antara banyak negara-negara Muslim itu juga kemudian kemarin baru untuk pertemuan parlemen OIC itu di mana di Indonesia. Anda bayangkan pertemuan parlemen OIC pada organisasi kerjasama Islam Indonesia jadi tuan rumah. Pak Prabowo menjelaskan bahkan menyebutkan beberapa tokoh Islam di situ. Ini belum pernah dalam sejarah pidato negara di Indonesia menyebut nama sahabat, nama tokoh Islam, mulai dari Umar bin Khattab, terus apa lagi? Khalid bin Walid. Sampai Muhammad Al-Fatih, dia bilang, ini siapa nih orang yang bikin teksnya gitu? Iya. Ini pidato resmi. Berdua sama Didayat. Iya. Ini belum pernah, tapi seakan-akan ini kayak seperti, wah ini udah jadi satu kisah. Prabowo, Jokowi emang enggak? Belum pernah, Bang. Itu pernah kesehatan Jokowi ngomong tentang sana. Ini belum pernah dengar. Yang jelas Pizarro disebut ada di Gelora. Oh, iya. Orangnya itu berarti dia bikin teksnya. Bahasa kita kan narasi kepemimpinan Islam itu sudah menjadi satu opportunity dari politisi dan negara. Ya walaupun memang belum seideal dengan apa yang kita harapin ya gitu. Kebijakannya juga mungkin masih banyak yang kontroversi lah. Saya doakan. Semoga ini jadi satu titik. Kalau seorang presiden udah ngomong begitu tuh, biasanya nanti nih the next insya Allah akan dikaitkan dan mungkin itu yang jauh menurut saya. Iya, ini dari live chat YouTube nih. Ada pertanyaan nih Bang Pizarro ya. Pemerintahan Suriah langsung diakui Zionis Amerika dan Donald Trump. Lalu Donald Trump yang tangannya berlumuran darah dimukul 3.000 anak Gaza salaman dengan Jolani. Gimana cara menjelaskan? Ya. Ini pet santai ya. Pertama gini, kita melihat politik internasional, kita harus melihat bahwa di situ ada dimensi hubungan bilateral. Ya, bukan berarti sebuah negara yang punya konteksnya Suriah itu kan dia meminta dicabutnya sanksi. Dia bukan meminta diakuinya Zionis atau bahkan melakukan normalisasi dengan Zionis. Itu kan nggak ada teksnya kayak begitu. Nggak ada, pokoknya nggak ada normalisasi kan? Tidak ada normalisasi, ya. Kalau konteksnya dia kemudian diangkatnya sanksi oleh Amerika, itu justru keberhasilan.
Keberhasilan perjuangan dari masyarakat Suriah. Kita lihat ya, masyarakat Suriah itu berbondong-bondong menyambut ya kan. Sama kan kayak ulama kayak Syekh Abdul Al-Muwaisini ya. Syekh Muwaisini saat ya, itu kan dia pejuang. Itu ulama Saudi. Dia yang hijrah ke Suriah tentunya ya, bukan kayak ulama Saudi yang ada di Saudi. Itu dia bersambut dengan sukacita. Para kombatan juga dicabut. Ini murni urusan dicabutnya sanksi oleh Amerika Serikat. Jadi Tidak bukan shaking hand, kesepakatan normalisasi atau mengakui Zionis kan? betul. Ini kan karena di Tuh, media-media. jawab tuh. Iya. Mas Arwah, itu udah dijawab. Udah, panjang. Ya, jangan banyak bacot. Soalnya yang begini-begini suku pendek kadang-kadang. Ya. Jelas. Shaking hand-nya masalah apa gitu kan? Ya. Ya justru menurut saya ini malah ini kemenangan Suriah. Bagaimana mungkin orang yang beberapa bulan sebelumnya masih dijatah 10 juta dolar kepalanya, 175 miliar. Sekarang Amerika Serikat nggak punya pilihan, akhirnya mencabut keputusan itu dan akhirnya mencabut sanksi, ya kayak gitu. Dan juga di internal Amerika sendiri ini juga banyak kekecewaan atas langkah-langkah yang dia ambil. Bahkan informasi ini Ahmad Syara itu lagi ada upaya dibunuh. Gitu. Itu kemarin politisi Partai Demokrat oposisi Amerika bertanya di Kongres, kata dia, saya dengar ada upaya untuk membunuh Ahmad Syara. Ya, di internal Amerika. Artinya apa? Ini Amerika kan juga nggak suka nih sebenarnya sama Ahmad Syara. Karena bagaimanapun Ahmad Syara udah pakai dasi, udah pakai jas, bagaimanapun dia itu kombatan. Gitu ya. Dia kombatan, dia petarung yang ya penjajah masih nyerang itu. Netanyahu. Kalau memang jatuhnya Assad dan naiknya Ahmad Syara itu keuntungan Zionis, harusnya dirangkul kan sama Netanyahu, nggak diserang, nggak dibombardir. Ya harusnya kan dia malah meminta negara-negara itu mencabut sanksinya kepada Ahmad Syara. Ini kan nggak ada. Dia Netanyahu masih dengan politik luar negerinya yang ingin menduduki dataran tinggi Golan, menduduki wilayah-wilayah Suriah. Bahkan dia membiayai 2 miliar US dollar untuk sekelompok oknum Rus untuk memberontak Ahmad Syara. Kalau dia presiden pilihan Zionis, nggak mungkin dia seperti itu. Nah, yang justru kita curiga, ini kok sama kayak Iran narasinya. Ya, sama-sama ingin menjungkalkan Ahmad Syara. Ya, sama-sama melihat Ahmad Syara ini ya kelompok radikal, ekstremis, sama nih narasinya sama Israel. Bukan tidak mungkin, biasanya musuhnya musuhku, itu kawanku. Itu kan udah kejadian di Irak. Jatuhnya Saddam Hussein, naik pemerintahannya Syiah atas dukungan Amerika. Kenapa itu nggak diungkit tuh? Kenapa itu nggak diangkat? Gitu. Sekarang Iran juga masih minta restu sama Amerika untuk dicabut sanksi nuklir. Kenapa itu juga nggak dikatakan dia menyembah ke Zionis? Nah, jadi standar ganda nih kebanyakan nih. Kalau untuk konteks para buzzer-buzzer pro Assad ya dan pro Iran, ini bukan kayak ini standar ganda dari mereka. Ya walaupun dibikin ini beda dong. Kita kan setara sama mereka, ya sama aja. Gitu. Ente ngemis Amerika kok untuk proyek nuklir ente nggak diganggu, bukannya itu sama? Ya, terima kasih. Sangat jelas sekali.